Shalom jemaat sekalian, kita jumpa dalam Suara Pengembalaan 1 Januari 2021. Selamat tahun baru. Nah, Suara Pengembalaan hari ini dengan tema bijak dalam perkataan. Penelitian yang dilakukan oleh Arizona University menunjukkan bahwa rata-rata manusia mengucapkan kata-kata sekitar 16.000 kata per hari. Hal ini berarti berkata-kata adalah sesuatu yang sering dilakukan manusia pada umumnya. Kita tidak lepas berkomunikasi dengan orang lain melalui kata-kata kita. Pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain, maka kita tidak imun dari kesalahan. Terkadang kita atau orang lain bisa salah paham, bisa salah tangkap, bisa terluka dengan kata-kata. Ditambah lagi kita hidup dalam dunia yang berdosa dan diri kita juga berdosa. Jadi sangat mungkin kita salah dalam berkata-kata, ataupun orang lain juga salah ketika berkata-kata kepada kita. Apalagi kita dalam kondisi-kondisi yang sulit dalam menjaga perkataan. Kondisi seperti apa itu? Misalnya adalah ketika kita dalam kondisi kecewa, marah, mood yang kurang baik, atau ada emosi-emosi negatif, terkadang secara sadar atau tidak sadar dapat menyebabkan kita mengeluarkan kata-kata yang kurang tepat. Nah, jika hal ini terjadi, maka kita bisa saja mengatakan hal-hal yang dapat kita sesali, dan melalui kata-kata kita sebenarnya bisa membangun orang lain, tapi sebaliknya, melalui kata-kata orang lain kita juga bisa termotivasi. Ataupun sebaliknya, melalui kata-kata kita dapat melukai hati orang lain, dan orang lain pun juga bisa melukai kita melalui kata-kata yang diucapkannya. Oleh sebab itu, bijak dalam berkata-kata merupakan hal yang sebetulnya tidak mudah untuk kita capai secara sempurna. Namun, Alkitab memberikan prinsip-prinsip sebagai bahan perenungan kita hari ini. Alkitab memberikan penjelasan bahwa kita semua bisa bersalah dalam perkataan, Yakobus 2 ayat 3. Oleh sebab itu, Alkitab juga mengingatkan bahwa kita bisa belajar untuk mengendalikan lidah, karena jika tidak dikendalikan, maka akan mengakibatkan hal buruk atau merugikan. Dalam Yakobus 3 ini memang tidak dijelaskan secara rinci bagaimana kita dapat mengendalikan lidah kita. Tetapi Daud dalam Mazmurnya menyadari bahwa ia tidak sanggup mengendalikan lidah dengan kekuatan sendiri. Oleh sebab itu dalam Mazmur 141 ayat 3, ia meminta Allah untuk menolongnya dalam mengendalikan lidah. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Saudara, betapa pentingnya kita mengendalikan lidah kita. Dan kitab Amsal merupakan kitab skill hidup ya, yang memberikan contoh bagaimana kita bisa bijak dalam berkata-kata. Perkataan yang tepat pada waktunya, misalnya Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel di pinggan perak. Tentu kapan waktu kita mengucapkan kata-kata ini tergantung ya bagaimana pengalaman hidup kita dan pengenalan kita akan lawan bicara kita. Dan ini merupakan sebuah proses, saudara sekalian. Bagaimana kita mengucapkan kata-kata tepat pada waktunya. Amsal juga menunjukkan bahwa jawaban yang lemah lembut itu penting, yaitu meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Nah, saudara, PR-nya adalah bagaimana kita berkata lemah lembut di saat kita sedang marah, kecewa, dan dalam kondisi yang tidak baik. Tentu akan menjadi tantangan tersendiri. Namun, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kitab Yakobus, dari Mazmur, dan dari Amsal kita tahu ya bagaimana kita berbijak dalam menggunakan kata-kata kita. Sekalipun rupanya tidak mudah ketika kita bijak dalam berkata-kata. Tentu saja kita juga tidak mau ya, misalnya kita pandai berkata-kata tapi di hati kita itu berbeda, yaitu Tuhan tidak mau juga kita menjadi orang yang munafik gitu ya, yang tidak ada integritas dan hidup hanya menyenangkan orang lain saja, padahal hatinya itu sebenarnya gak suka begitu. Nah, tapi di sisi lain kita juga perlu melatih gitu ya, bagaimana seharusnya kita berkata-kata, dan kita membutuhkan Allah ya untuk memampukan kita gitu, dan juga skill bagaimana kita menjaga perkataan kita.
Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bijak dalam berkata-kata. Tolonglah kami untuk tidak tergoda gosip atau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik pada saat kami sedang emosi, pada saat kami sedang mood tidak baik, atau pada saat kami kecewa dengan orang lain. Bila kami juga belajar menjaga perkataan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.